Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan larangan mudik tetap harus diperketat. Anies berharap warga yang telah mudik tidak kembali ke Jakarta. Hal ini untuk mengantisipasi gelombang kedua penyebaran virus corona di Jakarta. Oleh karena itu, Anies mengimbau warga tetap berada di rumah dan melakukan protokol kesehatan. Angkanya sekarang di Jakarta sekitar 1, bisa turun di bawah 1, maka mulai sesudah tanggal 4 kita bisa melakukan transisi menuju normal baru. Tetapi bila hari-hari ke depan angkanya meningkat karena kita mulai bebas, mulai bepergian, tidak disiplin menggunakan masker, tidak disiplin cuci tangan, maka ada potensi kita harus memperpanjang seakan mengulang proses yang kita kerjakan kemarin. Ini yang sudah kita kerjakan di Jakarta. Lalu sekarang kita berhadapan dengan situasi yang cukup unik. Di masa akhir dari perpanjangan PSBB ini bersamaan dengan musim mudik dan musim arus balik. Karena itulah Pemprov DKI Jakarta membuat ketentuan bahwa semua orang yang akan bepergian harus mendapatkan izin, dan yang bepergian adalah orang-orang yang memang bekerja di 11 sektor yang diizinkan. Ada sektor kesehatan, pangan, energi, komunikasi, keuangan, logistik, konstruksi, perhotelan, industri strategis. Ini adalah sektor-sektor yang memang diizinkan bepergian. Karena kebijakannya tegas, seperti itu tulis di sini, tidak mudik. Jadi yang bepergian adalah karena kedinasan. Nah, begitu juga dengan yang akan masuk Jakarta. Yang diizinkan masuk ke Jakarta adalah mereka-mereka yang karena pekerjaannya mengharuskan berada di Jakarta di sektor yang diizinkan. Kita pantau seperti apa penjagaan di checkpoint di Cikarang Barat. Sudah ada jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia di sana. Dipo, selamat petang. Seperti apa pantauan lalu lintas di hari kedua Lebaran di sana? Ya, untuk saat ini memang cukup berbeda pengamanan ataupun penyekatan yang dilakukan di checkpoint PSBB khususnya di kawasan Cikarang Barat ataupun di kilometer 31 jalan tol Jakarta Cikampek. Kalau sebelum hari Lebaran memang ini biasanya ada 2 jalur yang dibagi. Ini untuk dilintasi oleh kendaraan pribadi dan satu lagi dilintasi untuk kendaraan-kendaraan logistik. Tetapi sejauh ini kami memantau memang hanya terdapat 1 jalur, artinya dipersempit begitu yang dapat digunakan di kilometer 31 ini ataupun yang mendekati pintu gerbang tol Cikarang Barat. Hal ini memang dilakukan oleh aparat kepolisian, tentu ada beberapa faktor. Yang pertama adalah memang sudah terjadi penurunan angka lalu lintas ataupun angka jumlah kendaraan yang melintasi lajur ini. Dan yang kedua adalah memang ini difokuskan. Semua kendaraan pribadi nantinya akan diinstruksikan untuk keluar di gerbang tol Cikarang Barat. Hal ini nampaknya memang cukup masuk akal karena seharusnya tidak ada perjalanan dinas yang dilakukan oleh masyarakat karena hari ini masih memasuki hari raya libur Lebaran. Artinya kemungkinan besar masyarakat ini nanti tidak ada yang melakukan perjalanan dinas karena kalau berdasarkan catatan kami juga sudah lebih dari 1.000 kendaraan yang didominasi kendaraan pribadi yang memang sudah diinstruksikan keluar oleh aparat kepolisian di gerbang tol Cikarang Barat. Tetapi untuk kendaraan pribadi seperti yang tadi kami sebutkan akan diinstruksikan untuk keluar tol, tetapi untuk kendaraan-kendaraan yang masuk dalam kategori yang diperbolehkan berlalu lintas pada saat PSBB seperti katakanlah kendaraan yang membawa muatan logistik, kemudian juga ada kendaraan-kendaraan tim medis, ini memang masih boleh melintasi lajur ini. Dan lajur paling kanan kalau tadi kami perhatikan juga sempat digunakan oleh kendaraan-kendaraan medis yang memang kondisinya urgent begitu untuk melintas. Seperti yang tadi kami sebutkan bahwa jumlah ataupun data yang terakhir kami dapatkan ada 1.231 kendaraan yang sudah dikeluarkan, 1.210 diantaranya ini adalah kendaraan pribadi, sementara 21 lainnya ini adalah kendaraan-kendaraan umum. Dan menarik memang kalau berkaca kepada jumlah ataupun angka yang dikeluarkan oleh pihak Jasa Marga di mana di arah ataupun di jalur timur ataupun di jalan tol Jakarta Cikampek yang menuju ke ataupun yang keluar dari tol Kalihurip ataupun dari tol Cikampek Utama ini kurang lebih ada 200.000 kendaraan yang sudah keluar dari ibu kota provinsi DKI Jakarta melalui jalur ini. Artinya kita masih harus menunggu apakah nanti ada skema baru ataupun skema khusus yang akan dilakukan oleh aparat kepolisian untuk membendung begitu nanti arus balik yang kemungkinan besar tidak menutup kemungkinan akan terjadi pada pekan ini ataupun pada saat masyarakat selesai melakukan aktivitas mudik dan kembali ke ibu kota. Ini masih harus kita dalami karena kalau tadi kami berbincang juga dengan sejumlah aparat kepolisian, pelaksanaan Pergub nomor 47 tahun 2020
di DKI Jakarta ini memang masih terus digodok ataupun masih terus dibicarakan oleh stakeholder terkait, karena nantinya siapa yang akan membagi tugas ini akan menjadi perbincangan ataupun yang akan menjadi diskusi. Karena seperti yang kita ketahui bahwa wilayah dari Cikarang Barat begitu ini juga merupakan wilayah yang sudah masuk ke wilayah Jawa Barat. Artinya pembagian tugas antara aparat kepolisian antar provinsi ini juga masih harus dibicarakan untuk tentu mengantisipasi dan juga melaksanakan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona. Christian. Dipo, singkat saja, selain tadi pembagian wilayah administratif siapa yang bertanggung jawab karena berada di antara dua provinsi, selain titik penyekatan ini, ketika mereka diarahkan atau mobil-mobil ini diarahkan keluar, adakah checkpoint lain yang untuk memastikan bahwa mereka tidak kembali masuk ke jalur tol itu satu, atau kemudian memang diminta atau dipastikan mereka putar balik ke daerah asal? Itu sudah dilakukan sebelum Hari Raya Lebaran ataupun sebelum hari ini, karena memang bekerjasama antara Ditlantas Polda Metro Jaya, kemudian juga dengan Polres Bekasi ini membagi tugas, di mana Ditlantas Polda Metro Jaya mengawasi sejumlah kendaraan ataupun arus lalu lintas yang terdapat di dalam tol ataupun di gerbang tol Cikarang Barat, begitu. Sementara untuk di jalur-jalur alternatif begitu, ini memang ada ditanggung jawab oleh pihak dari Polres Bekasi. Artinya ada dua instansi yang bertanggung jawab di sini. Yang pertama adalah Ditlantas Polda Metro Jaya, kemudian juga Polres Bekasi. Artinya untuk menjawab pertanyaan Anda, ini memang nantinya akan ada sejumlah penjagaan yang dilakukan oleh aparat dari Polres Bekasi begitu untuk menghalau bagi kendaraan-kendaraan yang dalam tanda kutip nakal sudah keluar di gerbang tol Cikarang Barat dan hendak masuk. Tentu ini akan dijaga oleh aparat kepolisian khususnya pada hari ini, karena seperti yang tadi kami sebutkan begitu, hari ini masih hari libur, tentunya perjalanan dinas ini sangat kemungkinan kecil, yang artinya penjagaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian semakin diperketat untuk mencegah para masyarakat yang masih nakal untuk keluar dari wilayah mereka. Christian. Baik, jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia melaporkan langsung dari Cikarang.